Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Aulia dari kelas Informatika 2D. Saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Materi yang pertama yaitu evolusi komputer. Sejarah komputer. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Ia menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun, sayangnya, berhubung pada abad ke-19, teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analitis tersebut. Lalu, apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang dirancang untuk menerima, menyimpan, memanipulasi, dan memberikan informasi dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, suara, video, dan data lainnya. Komputer terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Sampai saat ini, evolusi komputer telah terjadi sebanyak 5 generasi. Generasi yang pertama yaitu pada tahun 1940 hingga 1956. Generasi kedua yaitu pada tahun 1956 hingga 1963. Generasi ketiga yaitu 1964 hingga 1971. Generasi keempat yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima dari sekarang hingga nanti masa depan. Selama evolusi komputer berlangsung, saya menemukan fakta bahwa virus komputer pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1971. Virus tersebut bernama Creeper dan hanya memiliki kemampuan untuk menampilkan pesan "I'm the Creeper, catch me if you can" di layar komputer. Materi yang kedua yaitu pengertian tentang CPU, sistem interkoneksi bus, dan memori komputer. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data, menjalankan program, dan mengkoordinasi operasi-operasi lainnya dalam sistem komputer. CPU terdiri dari unit pengendali atau control unit yang mengatur aliran data di dalam CPU, dan unit aritmatika logik atau ALU yang melakukan operasi matematika dan logika dasar. Apa itu sistem interkoneksi bus? Sistem interkoneksi bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sebuah sistem komputer, termasuk CPU, memori, perangkat input-output, dan bus eksternal, memungkinkan transfer data, alamat, dan sinyal kontrol di antara mereka. Karakteristik seperti lebar bus, kecepatan bus, dan protokol komunikasi mempengaruhi kinerja sistem. Dengan perkembangan teknologi bus, memungkinkan peningkatan dalam kecepatan transfer data dan jumlah perangkat yang dapat terhubung. Apa itu memori komputer? Memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi-instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Terbagi menjadi memori utama atau RAM yang bersifat volatil dan digunakan untuk menyimpan data aktif, serta memori sekunder seperti hard drive atau SSD yang bersifat non-volatil dan digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu aritmatika komputer. Apa itu aritmatika komputer? Aritmatika komputer adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan operasi matematika yang dilakukan oleh sebuah komputer menggunakan instruksi-instruksi yang tersedia dalam set instruksi CPU. Operasi aritmatika komputer mencakup berbagai jenis operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi-operasi lainnya seperti pengakaran dan operasi modulus. Selanjutnya ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tujuan dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mempresentasikan dan menghitung nilai-nilai numerik. Terdapat 4 jenis sistem bilangan dengan basis yang berbeda. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal atau basis 10 menggunakan simbol yang berurutan dari 0 hingga 9. Yang kedua yaitu sistem bilangan biner atau basis 2 hanya menggunakan 2 simbol yaitu 0 dan 1.
Yang ketiga, yaitu sistem bilangan oktal atau basis 8 menggunakan 8 simbol, yaitu dari 0 sampai 7. Yang keempat, yaitu sistem bilangan heksadesimal atau basis 16 menggunakan 16 simbol, yaitu dari 0 sampai 9 dan huruf A hingga huruf F. Apa itu konversi bilangan? Konversi bilangan adalah proses mengubah representasi suatu bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain. Salah satu konversi yang umum dilakukan adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Berikut adalah cara mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Langkah yang pertama yaitu bagi bilangan desimal dengan 2. Yang kedua, catat sisa bagi 0 atau 1 dan hasil bagi. Yang ketiga, terus ulangi proses pembagian hingga hasil bagi menjadi 0. Yang keempat, yaitu balik urutan sisa bagi untuk mendapatkan representasi biner. Di sini kita mempunyai contoh. Misalkan kita ingin mengkonversi bilangan desimal 13 menjadi bilangan biner. Langkah pertama yaitu 13 dibagi dengan 2, hasilnya 6, sisanya 1. Langkah kedua yaitu 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3, sisanya 0. Langkah ketiga yaitu 3 dibagi dengan 2, sama dengan 1, sisanya 1. Dan langkah keempat yaitu 1 dibagi dengan 2, hasilnya 0, sisanya 1. Lalu kita urutkan dari langkah terakhir ke langkah pertama untuk menemukan representasi biner dari 13. Hasilnya adalah 1101. Jadi, bilangan desimal 13 dalam bentuk biner adalah 1101. Kemudian, sebagai studi kasus, di sini ada seorang mahasiswa informatika mempunyai alamat IP 192.168.11 dan diminta untuk mengkonversikan bilangan tersebut menjadi bilangan biner. Langkah pertama yaitu pisahkan setiap bagian alamat IP menjadi 4 bagian yang dipisahkan oleh tanda titik, yaitu 192, 168, 1, dan 1. Langkah kedua yaitu konversikan setiap bagian alamat IP ke dalam bentuk biner, seperti yang sudah tertera di layar. Langkah ketiga yaitu gabungkan representasi biner dari setiap bagian alamat IP untuk membentuk alamat IP dalam format biner lengkap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.